Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Krida Mustika. Nah, ke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah asal usul adanya Barongan Blora, dimana cerita ini saya kutip dari buku Barongan Blora Menari di Atas Politik dan Terpaan Zaman, karya Bapak Slamet MD. Oke, langsung saja. Asal-usul Barongan Blora versi Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Sekali lagi, cerita ini saya kutip dari buku Barongan Blora Menari di Atas Politik dan Terpaan Zaman, karya Bapak Slamet MD. Dikisahkan, Prabu Klono Sewandono dari Kadipaten Bantarangin jatuh cinta kepada Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri. Maka kemudian diperintahkanlah Patih Pujangganong atau Pujangga Anom untuk meminangnya. Keberangkatannya disertai dengan 44 prajurit berkuda yang dipimpin oleh 4 perwira. Di antaranya adalah kuda lalean, kuda panagar, kuda panyisih, dan juga kuda sangsangan. Setelah sampai di hutan Wengker, rombongan prajurit Bantarangin dihadang oleh Singobarong sebagai penjelmaan dari Adipati Gembong Amijoyo yang telah diberi tugas untuk menjaga keamanan di perbatasan. Terjadilah perselisihan antar kedua belah pihak hingga akhirnya memuncak menjadi peperangan yang sengit. Semua prajurit dari Bantarangin dapat ditaklukkan oleh Singobarong, akan tetapi keempat perwiranya dapat lolos dan kemudian melapor kepada sang Adipati Klono Sewandono. Pada saat itu juga ada 2 orang abdi Raden Panji Asmorobangun dari Jenggolo bernama Lurah Noyontoko dan juga Untup, di mana mereka juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu diutus Raden Panji untuk melamar Dewi Sekartaji. Namun setelah sampai di alas Wengker, Noyontoko dan Untup menghadapi rintangan dari Singobarong yang melarang keduanya untuk melanjutkan perjalanan. Oleh karena keduanya saling ngotot, maka terjadilah peperangan. Noyontoko dan Untup kewalahan, maka mereka mendatangkan saudara seperguruan mereka, yaitu Joko Lodro dari Kedung Srengenge. Akhirnya Singobarong dapat dikalahkan dan dibunuh. Akan tapi Singobarong memiliki kesaktian. Meskipun mati, asal disumbari ia dapat hidup kembali. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Raden Panji. Kemudian berangkatlah Raden Panji dengan rasa marah ingin menghadapi Singobarong. Pada saat yang hampir bersamaan, Adipati Klono Sewandono juga menerima laporan dari Pujangganong atau Pujangga Anom yang dikalahkan oleh Singobarong. Dengan rasa marah, Adipati Klono Sewandono mencabut pusaka andalannya, yaitu Pecut Samandiman, dan berangkatlah menuju hutan Wengker untuk membunuh Singobarong. Setelah sampai di hutan Wengker dan bertemu dengan Singobarong, maka pertempuran yang sengit tak dapat terhindarkan antara Adipati Klono Sewandono melawan Singobarong. Dengan senjata andalannya, Adipati Klono Sewandono dapat menaklukkan Singobarong. Berkat kesaktian Adipati Klono Sewandono, kekuatan Singobarong dapat dipulihkan kembali dengan syarat Singobarong mau mengantarkan
rombongan mereka ke Kediri untuk melamar Dewi Sekartaji. Setelah sampai di alun-alun Kediri, pasukan tersebut bertemu dengan rombongan Raden Panji yang juga bermaksud untuk meminang Dewi Sekartaji. Perselisihan tidak dapat dihindarkan. Akhirnya terjadilah perang tanding antara Raden Panji dengan Adipati Klonosewandono yang akhirnya dimenangkan oleh Raden Panji. Sedangkan Adipati Klonosewandono berhasil dibunuh. Singobarong yang bermaksud membela Adipati Klonosewandono dikutuk oleh Raden Panji dan tidak dapat berubah wujud lagi menjadi manusia atau Gembong Amijoyo. Akhirnya Singobarong takluk dan mengabdikan diri kepada Raden Panji, termasuk prajurit berkuda dan bujangganong dari kerajaan Bantarangin. Berikut tadi cerita asal-usul Barungan Blora versi Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Kembali lagi, kisah ini saya angkat dari buku Barungan Blora, Menari di Atas Politik dan Terpaan Zaman, karya Bapak Slamet MD. Terima kasih sudah menyimak konten saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan tutur kata yang saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.